Assalamualaikum anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran kelima. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Anak-anak, kompetensi dasar hari ini ada pembelajaran SPDP, IPA, dan Bahasa Indonesia. Pembelajarannya pun sebagai berikut. Anak-anak rajin berolahraga dan melakukan peregangan otot sangat baik untuk menjaga kelenturan otot seluruh anggota badan agar tidak mengalami cedera kelainan pada otot. Kelainan gangguan atau penyakit otot manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama ada hipertrofi. Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Kalian perhatikan ya, gambarnya berikut ini adalah kelainan otot yang membesar. Anak-anak, berikut ini adalah contoh kelainan yang disebut dengan hipertrofi ya, kelainan otot yang membesar. Selanjutnya ada atrofi. Atrofi adalah kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun disebabkan adanya penyakit polimilitis dan merusak saraf dan otak. Itu ada stiff. Gambarnya berikut ini ya. Stiff atau kaku leher adalah kelainan otot karena adanya peradangan otot trapezius leher akibat digeraknya mendetak secara tiba-tiba atau salah gerak, atau kalian bisa disebut tuh yang suka salah bantal ya. Gambar tersebut merupakan yang menyebabkan kakunya pada leher. Selanjutnya ada tetanus. Perhatikan gambar berikut ya. Tetanus, kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Gambar berikut ini ya. Tubuhnya terlentang, kemudian dia selanjutnya kejang-kejang tuh ya. Sebabkan adanya infeksi dari bakteri tersebut ya. Selanjutnya kakunya otot ini juga akan menyebabkan rahang penderita yang menutup rapat dan tidak bisa dibuka. Contohnya pada gambar berikut yang ditanda lingkar ya. Itulah tadi macam-macam kelainan gangguan atau penyakit otot pada manusia. Apakah kalian pernah mengalami saat bangun tidur leher kalian susah digerakkan? Ada sebuah bacaan, judulnya salah bantal. Kalian baca dan perhatikan baik-baik ya. Yang ditanda ini adalah paragraf pertama, dan itu ke paragraf kedua, paragraf ketiga, dan selanjutnya paragraf keempat. Di paragraf kelima, paragraf keenam, paragraf ketujuh, paragraf 8, paragraf 9. Contoh cara agar terhindar dari penyakit salah bantal. Ide pokok masing-masing paragraf. Paragraf pertama, sudah 2 hari ini leherku sakit. Paragraf kedua, salah bantal menyebabkan leher tegang atau nyeri leher. Ide pokok paragraf 3, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur di mana leher terasa kaku. Di paragraf keempat, salah bantal dapat terjadi dan dialami oleh siapa saja. Paragraf kelima, penyebab torticollis. Paragraf keenam, penyebab nyeri leher. Dan paragraf ketujuh, semua orang bisa mengalami nyeri. Paragraf 8, bila mengalami salah bantal, sebaiknya segera diobati dengan cara dipijat. Paragraf 9, sakit nyeri pada otot leher dan otot lainnya dapat diobati dengan menggunakan obat-obatan khusus otot. Paragraf 10, agar cara terhindar dari penyakit adalah dari penyakit salah bantal.
Kamu telah mengetahui beberapa aktivitas dan gerakan yang salah dapat menyebabkan gangguan pada otot manusia. Sekarang, coba pilih satu aktivitas atau gerakan yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada otot manusia. Pilihlah aktivitas atau gerakan yang terjadi sehari-hari yang kamu atau orang sekitarmu alami, kemudian susunlah menjadi sebuah cerita dan sajikan ke dalam bentuk komik. Berikut, ini kejadiannya. Contohnya dia mengalami salah bantal. Nah, lalu dibuat seperti ini, menjadikan komik ya. Menggunakan gambar-gambar yang tidak bergerak, disusun secara rapi. Lalu kemudian biasanya ada sebuah gelembung-gelembung dalam bacaan yang mengakibatkan sebuah komik itu menjadi lebih menarik. Ada sebuah komik ya, kalian juga bisa membuatnya. Tentu kalian bisa lebih bagus daripada yang dicontohkan. Membuat komik dengan baik, selain kamu harus mengetahui arti komik seperti yang sudah kamu pelajari sebelumnya, kamu juga harus tahu ciri-ciri komik yang baik. Apa sih ciri-ciri komik itu? Ciri-ciri komik adalah yang pertama, hadir untuk menyampaikan cerita. Selanjutnya, di sini hadir untuk menyampaikan cerita yaitu pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Selanjutnya ada proporsional, gambar dan teks yang berimbang, membuat pembaca komik seakan-akan terlibat langsung dalam cerita. Selanjutnya ada menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. Selanjutnya biasanya bersifat kepahlawanan nih. Biasanya umumnya ini cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Selanjutnya ada penggambaran watak secara sederhana. Agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Selanjutnya ada menyediakan humor. Humor dalam komik disajikan secara lugas. Biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Ciri-ciri dari komik ya. Juga bisa membuat cerita dari kejadian yang cerita tadi tuh. Kejadian salah bantal. Pas di rumah ya anak-anak kerjakan dengan baik.